Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, posisi silang negara Indonesia meliputi aspek kewilayahan dan aspek kehidupan sosial. Berdasarkan kewilayahannya, Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham komunis maupun liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya memengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik. Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar dan dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara sehingga barang-barang lokal terutama yang tradisional kalah bersaing. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana di mana akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif. 2. Munculnya hidup hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tinggi. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman militer tersebut dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa, dan juga dapat mengerongrong kewibawaan negara serta jalan roda pemerintahan.